Pada masa jayanya, kehadiran drama Gong dengan berbagai tokoh pemerannya senantiasa dirindukan para penonton setia. Daya pesona drama Gong demikian kuat, sehingga penonton rela melek semalam untuk mengapresiasinya. Kedepan, kejayaan drama Gong selalu menjadi harapan besar sebagai tontonan yang syarat tuntunan. Salah satu seniman drama Gong yang hingga kini masih eksis di usia kepala 5 adalah Dewa Ayu Oka Yuniari. Perempuan kelahiran Bangli 1 Juni 1965 ini sangat berhasil memerankan tokoh putri dan permaisuri dalam kesenian drama Gong. Kesenimanan Dewa Ayu Oka Yuniari dalam kesenian tradisional ini bermula ketika bergabung menjadi pemain drama Gong muda-mudi di desanya pada tahun 1980-an. Talenta seni peran itu terus diasah dan makin bersinar. Perannya sebagai putri memikat penonton. Makin matang, Dewa Ayu Oka Yuniari kemudian bergabung ke sejumlah seke drama Gong ternama seperti drama Gong Bintang Bali Timur, Bara Budaya, Bintang Remaja Gianyar, Duta Bon Bali, Kerti Buana, dan Sancaya Dwipa. Awal tiang kecimpung di drama Gong sebelum tahun 86. Waktu nikah tiang masih SMP, masih belajar dengan mencoba untuk drama Gong anak-anak, istilahnya muda-mudi, ring Bangli, ring tempat yang lahir. Udah itu lama kelamaan akhirnya tiang belajar ke drama yang dewasa, yang tua-tua. Pertama tiang kecimpung di dalam grup drama Gong Bintang Bali Timur. Setelah itu tapi wastane ditarik lagi tiang, udah sampai tahun berapa lagi ada drama Gong Bara Budaya. Sebelum Bara Budaya tiang berkecimpung di drama Gong grup Bintang Remaja Gianyar. Terakhir napi wastane Sancaya Dwipa. Awalnya ia memerankan tokoh putri, namun ketika putri pertamanya lahir, Oka Yuniari memilih memerankan tokoh permaisuri sampai sekarang. Bahkan ia menolak memerankan tokoh putri lagi karena alasan bodinya tak selangsing sebelum memiliki buah hati. Tak hanya permaisuri yang protagonis, belakangan juga memerankan tokoh permaisuri yang antagonis. Oka Yuniari selain menguasai drama Gong, juga seni peran lainnya seperti pemain sinetron. Baru-baru ini ia juga memerankan permaisuri Raja Kalianget dalam drama keraton yang ditayangkan Bali TV. Selain itu ia juga menguasai seni prembon, serta memiliki kemampuan dalam seni kekuritan. Darah seninya mengalir dari ayahnya, Dewa Anom Pascaya yang juga seniman. Memerankan tokoh dalam drama Gong, kata Oka Yuniari, memang harus total dan benar-benar menjiwai karakter. Misalnya dalam memerankan tokoh putri, pemeran tokoh ini mesti bisa menjadi seorang putri, baik jika adegannya di keraton maupun ketika dibuang di hutan dan menetap di pedukuhan. Di keraton, seorang putri harus memahami suasana keraton dan tata cara berbusana dan berperilaku, termasuk menguasai sorsinggih berbahasa. Intinya, pemeran harus bisa menunjukkan karakter putri yang cantik, lemah, dan lembut. Ketika harus beradegan sedih, seorang putri harus mampu mengekspresikan kesedihan. Bahkan, pemeran yang sukses jika mampu melinangkan air mata. Ini yang menurut Oka Yuniari sulit dan perlu latihan kontinu. Sebab ia pernah kecewa lantaran tak mampu mengeluarkan air mata ketika adegan sedih. Itu terjadi sekitar tahun 1990-an saat pentas di salah satu desa di Bali. Sampai selesai pentas pun ia kecewa karena tak berhasil mengeluarkan air mata saat adegan sedih. Tetapi tak berhasil itu sekali saja. Demikian halnya saat memerankan permaisuri yang antagonis.
Pemeran harus betul-betul menjiwai dari hati. Misalnya saat menyampaikan ucapan menusuk atau menyakiti kepada tokoh putri, diperlukan ekspresi yang tepat. Nah, ketika mampu menghanyutkan suasana hati penonton dalam adegan tersebut, disitulah keberhasilan seorang seniman. Keterampilan seperti itu mesti sesering mungkin diasah dengan belajar dan membaca literatur. Kalau peran putri nike harus menjiwai pertama judul demun kita kuasai judulnya, perannya sebagai apa, sebagai anak dukuh harus begitupun dengan pakaiannya kita harus menyesuaikan dengan di mana tempat kita. Kalau di dukuh ya pakaiannya ya sederhana, tidak pakai songket, tidak pakai bunga, gitu menyesuaikan. Nah kalau di puri gimana pakaiannya di puri, gitu. Judul terutama nih harus kita kuasai, baru kita bisa menjiwai. Yang tantangan tiang niko waktu kadang-kadang yang tiang kecewa pas sedih tidak mau keluar, biarpun hati saya sudah sedih sesedih-sedihnya hati tiang niko, tapi air mata tidak mau keluar, itu tiang kecewa luar biasa dan menyesal sampai pulang. Tidak bisa tidur akhirnya niko. Yeah. Tapi tidak selamanya, tidak sering sih. Apalagi kalau sekarang cepat, begitu tahu sedih, udah duluan air mata keluar. Kalau sekarang. Apa perlu ada bantuan untuk biar keluar air mata? Selama ini belum. Saya betul-betul menjiwai harus dari hati menusuk ke dada. Kalau umpamanya kita dibilang Nyai Sundal Penayangan, gimana? Kayaknya kok agak seperti saja kita itu seperti itu gitu. Jadinya kita keluar sudah air mata itu. Kadang-kadang pernah nggak bisa ngomong karena saking kita menjiwai untuk itu. Kalau prami sesuai dengan judul yang tiang pernah lakonin untuk prami yang tiang tidak bisa melupakan itu Kembang Wijaya Kusuma. Judulnya Kembang Wijaya Kusuma. Nike tiang ini dengan Bapak Wayan Sugito. Pak Wayan Sugito sebagai peran Patih Agung. Memang kalau tiang sama Pak Wayan Sugito sudah klop nyaklek gitu dengan judul apapun. Kalau di sinetron tuh udah sering dari dulu dari Momedi. Lama banyak episode nih sekarang di apa namanya di Kraton, Ramagong Kraton Layonsari. Nike udah gimana ya? Apa namanya itu? Pingin anak saking sudah bosan di rumah, ada tawaran yang ikuti, dan perannya juga sebagai prami kan tidak bermasalah dengan body tiang nike. Yang tiang ada Layonsari melayat ya perannya nike. Kalau di Ramagong kan dibantu oleh penabuh yang menunjang. Kalau di sinetron kan bebas ngomong kita aja, akhirnya kurang untuk di kejiwaan ekspresinya itu juga, taksunya pun juga kurang. Ya, di samping Nike kan tiang juga makin terlibat terkecimpung dalam Prembon. Berperan sebagai Mandri Budo Nike atas saran Pak Wayan Sugito nalar Gusti Haji Yase alias Botak, karena tiang katanya gampang kan sudah bisa dasar nari, masalah tembang bisa dipelajari. Itu Sugito sama Haji Botak yang terus di spot terus pokoknya harus bisa. Sebagai seniman sekaligus ASN di STP Nusa Dua, sekarang Poltek Par Bali, Oka Yuniarti dituntut pintar membagi waktu. Dengan demikian tugasnya sebagai pegawai negeri tak terganggu oleh aktivitas berkesenian. Itu sudah dilakoni dengan baik selama ini, pun perannya sebagai ibu rumah tangga tak pernah terabaikan. Ia berharap Dramagong kembali berjaya seperti pada masanya. Dulu ketika hiburan terbatas, Dramagong memang ditunggu-tunggu penonton sebagai salah satu tontonan yang merakyat. Karena itu peran pemerintah sangatlah strategis agar Dramagong eksis ke depan.
Bagi generasi muda, kesediaan ini penting diapresiasi dan dilestarikan karena ada pesan edukasi dan pelestarian bahasa Bali di dalamnya. Di mata kerabat dan keluarga, Dewa Ayu Oka Yuniari sosok seniman yang multitalenta dan memiliki semangat tinggi dalam berkesenian. I Gusti Ngurah Padang, sang suami, Oka Yuniari dinilai sangat berbakat dalam bidang seni. Bakatnya itu sudah tampak saat menempuh pendidikan di SMKI. Ia termasuk bintang di angkatannya. Saat itu ia cepat menguasai tari kreasi baru seperti Kijang Kencana. Demikian juga dalam memerankan putri dan permaisuri dalam drama Gong dinilai sangat bagus. Gusti Ngurah Padang yang juga seniman kerawitan ini bangga dengan semangat istrinya. Di usia istrinya 55 tahun masih tetap eksis sebagai pemain drama. Kalau yang lihat kan setelahnya dia di SMKI. Kalau di SMKI juga itu dia juga tapi Astana ini sebagai bintangnya juga gitu angkatan dia ini karena kan untuk menjadi penari gitu dia juga terkenal gitu. Termasuk niki tari-tari yang baru juga diperankan oleh istri Tiang gitu. Contohnya seperti Kijang Kencana gitu kan. Istri saya yang pertama. Memang sudah punya bakat tariannya memang sudah kuat juga. Kalau dramanya nih memang dari masih yang pacaran itu yang sudah tahu nih ya itu memang dia sudah bagus gitu kan di masyarakat itu juga ini sudah ya dibilang sudah kagum orang penontonnya karena dia sebagai suami itu yang bangga punya istri itu bisa memegang peran seperti sekarang menjadi pemain drama sampai umur segini sudah 50 ke atas masih tetap dia juga menjadi pemain drama gitu. Harapan Tiang supaya masih dia mampu tetap dia bermain drama. Harapan yang kedua nih seperti tadi untuk melestarikan niki. Nah niki istri Tiang juga sering melatih ini ke masyarakat nih kan kadang-kadang ke Klungkung melatih, kadang-kadang ke Denpasar, Gianyar itu lebih diususkan untuk melatih putri. Di mata putra-putrinya, Dewa Ayu Oka Yuniari adalah sosok yang membanggakan. Sesibuk apapun, Oka Yuniari masih sempat meluangkan waktu untuk keluarga. Ya, jadi banyak hal yang bisa kami tiru dari orang tua kami, terutama ibu saya. Sesibuk apapun beliau untuk menari drama Gong, karena kami tahu ibu biasanya datang jam 4 pagi. Kalau sudah jam 4 pagi biasanya langsung neren, nggak tidur, buatin air hangat ke pasar. Kalau datang jam 2 masih bisa tidur, dan yang saya kagum adalah kemampuan beliau untuk membagi waktu. Karena di samping menjadi pemain drama Gong kan juga menjadi ASN ya di salah satu departemen di Bali, dan kewajibannya memang hadir harus 7.30. Jadi itu tidak menjadi halangan karena memang mungkin raganya senang, tapi yang kami memang sangat acungi jempol adalah konsistensi untuk membagi waktu, konsistensi untuk tetap menggeluti warisan leluhur kita, sehingga kami akhirnya tahu apa itu drama Gong. Bahkan di mata putranya, I Gusti Bagus Anggawiguna, sosok Oka Yuniari adalah teladan bagi keluarga. Dari Tiang sendiri nih ibu udah sebagai wastani zaman mungkin dibilang Wonder Woman mungkin karena dari pagi sampun kerja balik ke rumah langsung dapat aja sempatan mau Banten, usaha langsung berangkat untuk job penarinya, untuk job drama Gongnya. Usaha lanjut besok pagi balik seperti awal kerja. Yang saya bisa ambil dari ibu Tiang untuk Tiang harapan ke depan supaya nanti kalau Tiang mempunyai istri kelak bisa mencontoh seperti ibu, jadi mau bagi waktunya bagus. Sampai kesehatan juga ibu juga makin tapi saya selalu dijaga. Di mata rekan seniman drama Gong,
Gusti Mangku Putuyase, Oka Yuniari merupakan seniman murni, tak neko-neko dan sosok yang respek. Di tiang pandang punika Oka Yuniari sangat seniman murni. Tapi mau ini tiang bawasan seniman murni, Rianto kan ide sepanjang di tiang giring ide ngayah mereka memiliki wandah netenanan istilahnya menuntut. Dijeng igel jikudu upaha nyen ngajak netenanan. Setunggil di tiang nelpon ide respect sekali. Seandainya ide nggak sempat ngangkat, nanti pasti balik. Itu SMS langsung dibalas. Jadi nikah yang senang sekali bergaul di bidang seni. Jadi beliau nikah nggak pernah neko-neko. Berapa sibuknya beliau tetap meluangkan waktunya untuk berkoordinasi. Tapi poin yang mau saya respeknya luar biasa. Ketika suatu hari yang pernah karena saking beliau senangnya memang intinya beliau kan memang seniman remagong. Yaitu ketemu sarang tiang ajak beliau terjun di bidang seni geguritan, beliau suka sampai ajak tiang mereka ngiring ngayah geguritan dan sempat juga terkecoh. Waktu nikah masih zaman HP-nya jadul, teman WA kan dimanggil. Dia SMS. Isinya begini, Doayu, ngayah Arjun Nega di Kediri, di Kutri. Tahu-tahu begitu hari H yang jemput itu jagakan ngabuk katong ngabuk keris. Aduh terpaksa niki dengan basa-basi ditang lagi hidup budal malih-malih ngambil busana bagaimana layaknya orang mesanti niki dia nggak izinkan karena udah waktu niki. Akhirnya terpaksa dengan sangat kecewa beliau tapi senang juga. Jadi tetap dibawa keris sama kartu itu. Iya, makanya niki luar biasa respeknya karena beliau sangat mencintai seni. Demikian juga di mata Sang Ayu, Tirtawati, dan Ketut Citawati yang sama pemain drama gong, Dewa Ayu Oka Yuniari adalah sosok seniman yang sangat membanggakan. Mereka banyak belajar darinya, bahkan Oka Yuniari dinilai sangat fair dan objektif. Setahu saya, beliau Dewa Ayu Yuniari Nyaniki, tiang ajak beliau sudah dulu sekali, katakanlah beliau adalah senior tiang di drama gong. Sebelum tiang menjadi Tuan Putri, pemeran Tuan Putri di drama gong, duluan beliau. Dan tiang sendiri juga sangat mengagumi beliau tentang sepak terjangnya beliau di dunia seni drama gong. Nama beliau sudah begitu terkenal di kalangan masyarakat penggemar drama gong. Tiang sendiri juga banyak sekali belajar dari beliau, dari tata rias. Beliau orangnya sangat fair dan sangat baik sekali. Kalau tiang misalnya dari segi riasan kurang misalnya bagus, kurang pas, pasti tidak segan-segan beliau ngasih tahu tiang dan langsung beliau memperbaiki riasan tiang. Tiang sangat apresiasi sekali beliau, orangnya sangat luar biasa. Ilmunya di bidang drama gong juga banyak tiang dapatkan, banyak belajar dari Ibu Dewa Ayu Yuniari. Kalau tiang sama Dewa Ayu kenalnya muda nih, gara-gara ragane ngawalin dados pemain prembon, pemain arje. Tiang kan tiang nak arje tiang. Terus ragane niki menkirangan dayang-dayang, kita dados dayang-dayang. Oh nggih, kenten. Beliau yang nuntun tiang gimana nak dados dayang-dayang, mepayas gimana, kenten ragane maya sangun, kenten. Niko dados nih karena dia baik sama tiang, membantu kengken nak memi dayang, kenten ragane yang pun bantu tiang, kenten. Nggih, dados dayang-dayang. Apa yang bisa diteladani dalam banyak hal tentang nggih, ragane tiang salut sama ragane. Karena jam 5 kari di margi tekoling mesolah, terus ragane harus tidur kecap. Langsung bikinin anak-anak air panas untuk mandi, untuk masak, dan maturan, dan terus kerja jam 6 ampun harus ring kantor, dan ragane.
Kebun tiang salut sareng ragane kuat gitu. Bakat seni yang dimiliki Oka Yuniari juga menjadi kebanggaan pemeran Patih Agung, Dr. Wayan Sugito. Dewa Ayu Oka Yuniari dinilai seniman multi talenta. Selain menguasai tarian, Oka Yuniari juga menguasai Dharma Gita, selain drama gong dan prembon. Saya pribadi sangat salut dan bangga. Kenapa demikian? Karena Dewa Ayu Oka Yuniari adalah seniman multitalenta. Satu, dari sejak kecil memang saya bergaul dengan beliau karena kebetulan kampung saya berdekatan dengan beliau. Saya di Bukit Batu Gianyar, beliau adalah di Selati, Banjar Selati, Kabupaten Bangli. Berdekatan kampungnya. Sehingga dari kecil saya memang yang bergaul dengan beliau. Beliau satu menekuni yang namanya seni tari. Ketika di Kokar, hampir semua seni digeluti oleh beliau, dipahami oleh beliau. Dan itu pun menurun kepada putra-putranya. Putranya yang pertama sudah penari juga, sekarang ada di SPB. Yang kedua penabo lagi. Pokoknya keluarga seniman. Keluarga seniman yang kedua beliau adalah menekuni tari joget. Beliau ada joget terkenal dulu pada masanya, ketika tahun 80-an. Kemudian beliau adalah seniman Dharma Gita. Itulah yang mengantarkan beliau menjadi seniman premon. Seniman premon yang sangat sampai sekarang masih diterima oleh masyarakat. Sekalipun generasi tua tapi tetap diterima oleh masyarakat. Yang terakhir beliau memang menggeluti drama gong. Dari kecil memang beliau dengan saya dari kecil sudah menggeluti drama gong dari tahun 80-an. Dan semoga apa yang sudah dilakukan kepada beliau ditularkan kepada generasi muda berikutnya, terutama drama gong. Semoga drama gong bisa bangkit kembali dan beliaunya masih tetap diterima di hati masyarakat.